Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perokok pasif, ya ini dia nggak ikutan merokok, ya tetapi dia menghirup asapnya. Nah, yang nggak enaknya, resiko penyakitnya ini sama dengan yang merokok. Nah, jadi nggak adil ya, merokok enggak, tapi dapat penyakit. Nah, tapi tenang ya, ada cara untuk membersihkan paru-paru untuk perokok pasif. Sebelum itu, jangan lupa ya subscribe channel Sadam Ismail. Kenapa perlu membersihkan paru-paru? Nah, ada yang tahu? Nah, apakah kira-kira namanya membersihkan paru-paru ini paru-parunya disapu ataupun dicuci? Enggak gitu konsepnya ya. Jadi, kalau membersihkan paru-paru untuk yang perokok pasif ya ada caranya. Kenapa dibersihkan? Ya karena memang penting ya. Karena asap rokok ini dia memang secara perlahan dia merusak paru-paru kita. Ya secara perlahan bertahap. Ya memang nggak saat ini tapi di kemudian hari. Makanya penting dibersihkan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk membersihkan paru-paru. Sering menghirup udara segar. Nah, jadi teman-teman ya, udara segar seperti namanya, artinya udara yang kadar polusinya ini rendah. Biasanya ini nggak di perkotaan ya. Kalau di perkotaan kan kotor ya, banyak polusi. Ini di area ataupun di kawasan yang hijau-hijau ya. Misalkan di pegunungan ya, ataupun di area yang banyak pepohonan, ataupun misalkan di pedesaan gitu ya. Karena memang dengan kita menghirup udara segar yang rendah polusinya, ya ini bisa membantu untuk memperluas jaringan di paru-paru. Paru-paru bisa ngembangnya ini sempurna, maksimal ya, ataupun optimal. Ya sehingga akhirnya ini bisa membantu ya teman-teman untuk membersihkan paru-paru. Karena teman-teman memang wilayah ataupun kawasan yang polusinya rendah, ya ini memang bagus dan menyehatkan untuk paru-paru kita. Jadi caranya sering-sering ya main-main ke yang kawasannya masih asri. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan. Nah mungkin banyak nggak sadar, banyak belum tahu ya. Kalau seandainya tubuh kita terhidrasi dengan baik, ya tubuh kita ini bisa bekerja dengan baik. Ya misalkan ya mengolah zat-zat kimia, kemudian membuangnya, ya zat-zat sisa ataupun metabolisme kita. Ya termasuk ini juga bagus untuk paru-paru ya, sehingga paru-paru bisa bekerja dengan baik. Jadi disarankan untuk konsumsi cairan ataupun minum air putih itu 8 gelas per harinya ataupun 2 liter, ataupun disesuaikan dengan kebutuhan cairan sehari-hari ya, karena nggak bisa disamakan misalkan aktivitasnya yang sedang, yang berat, ya rajin olahraga, yaitu artinya lebih banyak. Yang ketiga, tarik napas dalam. Nah, jadi teman-teman ya, sering lakukan latihan tarik napas dalam. Ditahan ya. Nah, hanya sebentar aja, jangan sampai lama-lama ya, nanti pingsan. Ya, kemudian setelah beberapa saat baru dihembuskan. Jadi, tarik napas sedalam-dalamnya. Kemudian dihembuskan perlahan. Ya, ini termasuk latihan relaksasi juga ya, supaya tubuh kita lebih rileks, pikiran kita lebih rileks. Ya oksigen yang masuk ke tubuh kita lebih banyak. Ya jadi ini juga akan menyehatkan paru-paru. Ya, apalagi kalau seandainya teman-teman yang melakukan tarik napas dalam ini di tempat yang asri tadi. Wah, itu pasti rasanya lebih gimana ya, lebih sejuk lagi, lebih menyehatkan. Yang keempat, olahraga teratur. Nah, jadi jangan malas-malasan olahraga. Ya olahraga teratur, misalkan tiap hari 30 menit atau ya kalau nggak sempet 1 minggu itu 150 menit. Nah dengan olahraga teratur ini bagus untuk fisik kita, ya tubuh kita, kemudian mental kita juga bagus, ya pikiran kita juga bagus, kemudian terhindar dari penyakit stroke, ya penyakit jantung, ya diabetes, obesitas dan lainnya. Nah ketika kita olahraga, ini kan jantung kita kan pompa darah ya lebih cepat, ya kemudian pernapasan kita lebih cepat. Ya ini bagus ya untuk sirkulasi darah kita, jaringan tubuh kita, paru-paru kita, otot-otot tubuh kita, dan juga tulang kita. Nah ini jadi bagus untuk membersihkan paru-paru bagi perokok pasif. Nah tapi dilakukan secara rutin. Ya jangan setahun sekali, sebulan sekali. Ya jadi rutin. Jadi misalkan, wah saya olahraga biasanya di hari Senin, ya Rabu misalkan. Kamis, minggu 3 kali nggak apa-apa. Ataupun tiap hari itu lebih bagus. Yang kelima, jaga kebersihan rumah.
Nah, jadi rumah ini kan tempat tinggal kita ya. Kita tidur di situ, istirahat di situ, makan di situ ya. Jadi harus bersih. Ya, ruangan kita, ruang tamu, ruang keluarga, dapur, apalagi di kamar ya, jangan sampai kotor. Nah, kalau kotor ya tentu ini debu banyak, nggak sehat untuk paru-paru, untuk pernapasan. Nah, jadi rutin ya, rutin misalkan vakum kalau ada, kalau nggak ada ya sapu ruangan, dipel ya, ventilasi-ventilasi dibersihkan, ya dilap-lap, kemudian jendela, kemudian pintu, kalau pakai kipas angin, baling-balingnya itu dibersihkan ya, rutin dibersihkan supaya nggak ada nempel debu. Jadi ketika hidup nyembur angin, ya itu bersih. Ya AC-nya rajin dicuci, ya supaya nggak ada debu juga. Nah, yang terpenting apa? Kalau misalkan ada warga yang merokok, itu dilarang masuk ke dalam rumah ataupun merokok di rumah. Kalau bisa, suruh berhenti. Yang keenam, makan kaya akan antioksidan. Nah, jadi makanan ini juga menunjang untuk kesehatan, membersihkan paru-paru. Nah, antioksidan ini kan dia menangkal radikal bebas. Apalagi kalau merokok itu kan asap-asap rokok itu kan banyak radikal bebasnya. Nah, jadi dengan menangkal radikal bebas, ya ini bisa mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, nggak bagus lagi ya kalau seandainya teman-teman makannya sembarangan. Nah, jadi kalau mau bagus, makan yang kaya akan antioksidan. Misalkan ya, sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan ya. Jadi ini adalah makanan yang tinggi antioksidan. Jadi bagus untuk kesehatan tubuh termasuk paru-paru. Yang ketujuh, taruh tanaman di dalam rumah. Nah, jadi tanaman ini ya, tahulah ya, dia akan memproduksi oksigen yang membuat udara ruangan kita, rumah kita menjadi lebih sejuk, ya lebih enak ketika kita bernapas. Tapi jangan salah, kalau ada tanaman di dalam rumah, sinar matahari ke tanaman ya, misalkan ini tanaman ya, sinar mataharinya harus kena tanaman, harus cukup. Kalau nggak cukup, nanti rebutan oksigen. Harusnya dia memproduksi oksigen, dia malah butuh oksigen lebih banyak. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya kita rebutan ya sama tanaman oksigennya. Nah, teman-teman ya, perokok pasif ini memang nggak enak ya, karena dia nggak ngerokok tapi dapat efek buruknya dari asap rokok. Jadi kalau ada orang yang dekat kita merokok, tegur saja. Apalagi di tempat-tempat makan, tempat-tempat umum ya, tegur saja. Ya cari tempat merokok yang ideal ya, jauh dari keramaian. Nah, jadi apa, jangan merokok di sini, apalagi di ruang ber-AC, apalagi keluarga ya, lebih enak lagi ngomongnya ya. Ya kalau seandainya nggak enak ngomongnya, jauhi aja ya, kita agak menjauh ya, daripada nanti kita ikut sakit kan, repot. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, di share. Salam sehat, sampai jumpa.